Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Agustin. Saya dari kelas 6 SIP 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Jadi, teori perilaku konsumen ini adalah kegiatan seseorang, kelompok, maupun organisasi dalam mendapatkan dan mempergunakan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Setelah memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, tentu kita sebagai konsumen akan memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, mulai dari harga, kualitas, fungsi, atau kegunaan dari barang tersebut. Kegiatan memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan produk sebelum membeli, termasuk ke dalam perilaku konsumen. Nah, ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan bagi seorang konsumen sebelum membeli produk. Yang pertama ada pengenalan masalah. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan masalah dan kepentingan yang dihadapinya. Yang kedua ada pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan, maka seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada mengevaluasi alternatif. Mengevaluasi alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh menjadi landasan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Yang keempat, selanjutnya adalah keputusan pembelian. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Ini berisi pertanyaan, apakah barang tersebut sesuai harapan, apakah tepat guna, mengecewakan atau tidak. Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Nah, tentu perilaku tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu ada faktor sosial, budaya, pribadi, dan psikologi. Nah, dari keempat faktor ini kemudian diperinci lagi menjadi beberapa subfaktor. Perilaku konsumen ini memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku. Nah, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Lihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen ini dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Jadi, suatu kegiatan konsumsi ini bisa dikatakan rasional jika yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Nah, yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh si konsumen. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin dan baik. Harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh si konsumen tersebut. Perilaku irasional itu adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Contoh dari perilaku irasional itu yang pertama, tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial. Yang kedua, merek yang dimiliki hanya merek terkenal saja. Yang ketiga, mengutamakan gengsi atau prestis. Terdapat dua teori pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal. Nah, pendekatan kardinal ini adalah kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Berdasarkan teori pendekatan ordinal, kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan yang sama. Perilaku konsumen ini didasari dengan motivasi dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Di perilaku konsumen di sini menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya itu dapat membeli berbagai macam barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi, perilaku konsumen ini erat kaitannya dengan pembelian dan penjualan barang atau jasa. Nah, sebagai konsumen, tentu kita tidak ingin salah dalam membeli suatu produk. Maka dari itu, perilaku konsumen ini sangat diperlukan.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.